Lihatnya apakah memang Indonesia ini tergolong rawan dan juga rentan terkena kelaparan? Menurut data Anda di lapangan. Iya, saya menyambung yang Pak Saifullah tadi sampaikan. Memang kondisinya tidak hanya Indonesia saya kira. Kalau situasi global kan memang ancaman yang paling besar hari ini soal climate change ya, dampak perubahan iklim. Seminggu lalu saya baru keliling dari Karawang, Indramayu, Subang, kemudian Tegal sampai ke Bojonegoro ya. Terutama melihat situasi pertanian padi kita gitu. Nah, berkaca pada musim yang lalu memang serius gitu ya, impact perubahan iklim itu luar biasa karena sebagian besar terjadi penurunan produksi dan bahkan gagal panen gitu ya pada satu sisi gitu. Nah, sisi yang lain yang perlu kita lihat kalau tadi Pak Menteri menyampaikan ada ancaman krisis, saya kira itu jadi satu warning juga kalau menyandingkan dengan situasi lapangannya dalam konteks produksi misalnya. Kita sedang pada fase yang tidak terlalu baik menurut saya karena tadi Pak Saifullah juga mengatakan soal climate change itu nggak bisa dibendung ya. Yang diperlukan adalah upaya adaptasi yang lebih kuat gitu. Nah, sisi yang lain kan yang bisa kita lihat, kenapa kita punya ancaman yang serius juga selain karena produksi dalam negeri, yang kedua karena ketergantungan pangan kita ya yang besar pada impor impor gitu ya. Kalau saya ngutip datanya SNBC dan BPS misalnya, sejak 2012 untuk berbagai komoditas misalnya susu, kemudian garam, apalagi bawang putih, daging, gula itu trennya kan naik terus ya. Dari volumenya misalnya untuk gula di tahun 2012 itu nilai impor kita hanya 1,8 jutaan. Sekarang sudah tembus di angka 3,4. Beras juga sama kan. Di tahun 2012 hanya kurang dari 1 juta. Terakhir 2023 ya karena impact perubahan iklim udah nembus angka 3 juta gitu. Susu dan seterusnya. Problemnya adalah karena climate change itu ancaman global, maka negara-negara produsen pangan di global juga sama akan mengalami situasi yang berat juga karena kemungkinan produksinya turun gitu. Nah, problemnya tadi kita udah kadung tergantung banyak pada produksi dari luar lewat impor itu tadi. Sementara jadi kan sama situasinya akan sulit, di dalam tidak cukup kuat, kita tergantung ke impor ke negara lain juga sama akan menghadapi persoalan yang sama terkait dengan climate change ini gitu. Saya kira memang tindakan-tindakan yang serius, yang lebih kuat ya dari kita semua tentu saja di pemerintah yang punya ruang tanggung jawab lebih besar. Tapi tadi dikatakan Pak Saifullah mengingatkan juga bahwa urusan pangan ini bukan hanya urusan pemerintah, iya, tetapi ruang ya besarnya ada di pemerintah saya kira. Kami misalnya di masyarakat sipil juga punya ruang dan tanggung jawab yang kontribusi yang bisa dilakukan di sana gitu. Nah, soal pilihan tadi misalnya intervensinya dengan memperkuat infrastruktur, saya kira itu bagian yang baik gitu dilakukan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tidak cukup sesungguhnya hanya dengan memperkuat infrastruktur. Misalnya dalam kasus tadi yang disampaikan Pak Menteri soal pemberian pompanisasi air gitu. Karena ada banyak variabel dan faktor lain juga yang perlu diintervensi lebih kuat gitu. Saya keliling kemarin termasuk misalnya yang mungkin ini luput ya. Bagaimana soal kondisi dan situasi petaninya itu sendiri gitu. Nah, sebagai produsen pangan kita akan berharap banyak ke petani, tapi kalau petaninya tidak cukup baik kondisinya, misalnya ngukurnya dari sisi kesehatan ya. Perubahan iklim ini secara nyata telah memberikan dampak yang besar. Waktu kerja, saya kemarin keliling itu menemukan banyak fakta, waktu kerja petani itu makin pendek ya, dengan waktu istirahat lebih banyak. Artinya apa? Tingkat produktivitas di tingkat tenaga kerjanya sendiri makin menurun tuh. Belum lagi soal tadi karena pengaruh perubahan iklim ya. Belum lagi soal agroekologisnya yang memang hari ini makin turun juga gitu. Tingkat kesakitan ya. Kemudian mental health juga terjadi loh di tingkat petani gitu. Jadi ngomong soal ancaman kerawanan pangan, kemudian inisiatif atau intervensi yang kita lakukan harusnya memang lebih besar dan tidak hanya sekedar pada penguatan infrastruktur. Kira-kira gitu, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Saifullah. Kalau memang dikatakan oleh Pak Said begitu ya, tidak cukup hanya memperhatikan sisi infrastrukturnya, walaupun baik begitu ya memperhatikan sisi infrastruktur, tapi banyak aspek-aspek turunannya kembali yang juga untuk meningkatkan tingkat produktivitas pangan kita. Sebetulnya jurus jitu apa lagi yang disiapkan pemerintah dalam hal ini untuk tentunya nantinya kita bisa meraih atau mencapai swasembada pangan kita, Pak Saifullah. Silakan.
Ya, makasih Mas Bram Said. Jadi tantangan terbesar kita sekarang adalah regenerasi, Said, Mas Bram. Anak-anak muda sekarang lebih suka menjadi yang instan-instan. Nah, lebih-lebih sekarang yang sedang marah adalah judi online, ya kan? Nah, kemudian anak muda sekarang lebih suka apa? Cepatnya menghasilkan uang jadi penyanyi, jadi content creator, sehingga sektor pertanian dianggap yang kurang menarik. Namun demikian kan pemerintah tidak boleh kalah dengan situasi ini. Jadi kami sedang diskusi dengan Kementerian Pertanian, Pak Said, dengan Pak Dirjen Tanaman Pangan, bagaimana kita menghidupkan kembali beberapa konteks yang dulu sudah dilakukan oleh zaman Orde Baru. Itu saja zaman Pak Harto dengan segala dinamikanya. Ada 4 variabel yang memang harus kita hidupkan kembali. Yang pertama, penyediaan benih, kemudian pupuk, kemudian pendamping atau penyuluh. Ini Pak Said, Mas Bram, yang kita sedang, mungkin bahasanya babak belur ya. Kalau dulu zaman Pak Harto memang masih terpusat oleh Kementerian Pertanian. Sementara sekarang kan enggak. Pak Said tadi mungkin di lapangan tidak menemukan penyuluh yang betul-betul fokus per komoditi. Lalu sekarang adanya pekerja lepas lapangan itu lebih banyak komoditas padi memang. Tapi sebenarnya kan kalau konteks pertanian kita juga bicara masalah tebu, masalah kakao, di luar sawit ya Pak Said ya, Mas Bram ya. Nah, ini memang baru mau kami reformulasi kembali. Di mana sih biar penyuluh ini menjadi salah satu variabel yang mensupport luar biasa. Karena apa? Kalau hanya petani saja dilepas begitu saja, seperti yang saya bilang tadi, lebih banyak untuk istirahat daripada untuk melakukan aktivitas produktif di lapangan. Nah, kemudian kami sudah mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan beberapa beauty contest. Petani-petani muda itu sebenarnya banyak Pak Said, Mas Bram. Cuma belum kita dorong, belum kita angkat sehingga kita itu perlu role model petani-petani muda yang sudah sukses. Sebenarnya banyak. Kami pernah ke Klaten, Pak Said, Mas Bram. Itu ya mungkin 40 tahun itu masih dianggap muda ya. Padahal seharusnya kalau 40 tahun ya sudah tidak muda lagi Iya, nih iya. Mas Bram. Tapi paling tidak kalau kita melihat piramida petani kita kan di atas 55 dan 60 tahun, Pak. Saya punya data pasti itu. Nah, sehingga ini memang takannya besar-besar. Kita pendapat, bisa kalau kompanisasi langsung menjadi sulabim salabim, produktivitasnya tinggi, tidak bisa. Sebenarnya kalau kita melihat angka statistik di BPS yang tadi kan saya sampaikan, produktivitas kita dalam konteks normal itu lebih tinggi daripada Thailand, Vietnam, loh Pak Said. Cuma Hmm. saja, memang manusianya lebih banyak Indonesia, Mas Bram. Ya kan? Jadi kalau orang Thailand itu sudah semakin diversifikasi, sudah semakin berhasil, kita belum. Nah, ini menjadi tantangan di sana. Jadi sekali lagi Mas Bram, betul Pak Said bilang tidak cukup hanya pompanisasi dan penyediaan bibit maupun benih, tetapi dari konteks manusianya. Jadi kami mendorong Kementan untuk pertama penyuluh kita hidupkan kembali dengan bagaimana mekanismenya, apakah nanti akan ditarik ke Kementan lagi. Jadi nanti kami akan bicara dengan Setnek, Setkap, bagaimana nih kondisinya penyuluh ini adalah variabel yang paling prudent. Kemudian regenerasi petaninya. Sehingga kalau nanti prospek konteks petani menjadi sektor yang menarik, maka anak muda itu akan merasa lebih apa ya Mas, tidak gengsi, merasa lebih bangga ketika bisa menghasilkan sesuatu. Soalnya beras kan nggak bisa di apa, tidak bisa di apa, ya beras itu harus ditanam. Ini kan gitu, nggak bisa disintetiskan, tapi harus ditanam. Itu Mas Bram. Jadi sekali lagi SDM-nya saya sependapat harus dilakukan